Kabupaten Kota Waringin Timur akan menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur yang kita cintai ini. Berdasarkan laporan pertanggal 20 April 2020 disampaikan bahwa dari hasil laboratorium dari BBLK yang kami terima pada tanggal 19 April 2020 sebagai berikut. Yang pertama, saya sampaikan pada tanggal 10 April 2020, pasien PDP asal Kabupaten Kota Waringin Timur wafat pada pukul 22.35 waktu Indonesia bagian Barat. Pasien tersebut terkonfirmasi positif karena pasien ini positif diketahui kaitannya dengan kontak erat dengan pasien 02. Selanjutnya pasien yang terkonfirmasi positif lainnya adalah pasien 05. Jadi pasien ini positif akibat kontak erat dengan pasien 03. Pasien yang terkonfirmasi positif berikut adalah pasien 06, pasien 07 dan pasien 08. Pasien yang dinyatakan sembuh dan bisa pulang adalah pasien 03. Kesimpulan sampai pada tanggal 20 April 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Data COVID-19 Kabupaten Kota Waringin Timur update tanggal 20 April 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Yang pertama positif menjadi 7 orang. Yang kedua sembuh 1 orang. Yang ketiga meninggal dunia 1 orang pada tanggal 10 April tadi. Dan yang keempat pasien PDP menjadi 2 dan ODP menjadi 54 orang. Selain ini informasi tambahan di Rumah Sakit Umum Dr. Murjani Sampit ada beberapa pasien positif dan ini saya sampaikan kepada publik. Kami sampaikan bahwa Kabupaten Kota Waringin Timur masih ada penyebaran COVID-19 dan kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap sigap tanggap dari semua pihak. Jadi sikap tanggap ini jangan hanya ditumpukan kepada kami, saya selaku Bupati dan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kota Waringin Timur, tapi sikap tanggap ini harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur. Bagaimana kita bersikap untuk melawan, memerangi, dan mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi lebih luas, dan juga bagaimana kita harus tanggap terhadap diri kita sendiri, terutama tetap mengikuti himbauan dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, yang himbauan ini sejalan dengan himbauan pusat provinsi. Jadi Ibu Bapak semua, seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, pasien positif kita ada 7 orang. Saya berharap semua sekali lagi kita harus mempunyai sikap tanggap yang baik terhadap bagaimana kita melawan, mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur untuk bisa meluas lagi. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak, untuk pasien yang positif tambahan itu apa dari kloster mana, Pak? Goa. Itu dari PDP? Dari PDP. PDP ke positif. Pak, dengan lonjakan signifikannya apakah ada rencana Pemkab Kota mengusulkan PSBB, Pak? Kita masih menghitung PSBB ini sejauh mana akan kita berlakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau pasien positif ini terus bertambah, dan ini akan kita usulkan kepada kementerian melalui Bapak Gubernur untuk memberlakukan PSBB, tetapi tergantung semua adalah masyarakat. Kembali ke masyarakat, kalau masyarakat bisa menahan diri dan pasien positif bisa sembuh dan tidak ada penambahan positif, maka kita tidak akan berlakukan PSBB. Jadi istilahnya selama ini adalah yang kita lakukan, kalau bahasanya tuh masih pembatasan per wilayah. Entah kita harus waspada terhadap orang yang datang, terutama orang yang datang dan orang yang keluar. Dan juga saya berharap kepada seluruh ASN sekabupaten Kota Waringin Timur untuk memberikan contoh yang baik kepada seluruh
masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur untuk tidak melakukan keluar atau perjalanan keluar daerah Kabupaten Kota Waringin Timur kalau memang tidak perlu. Tetapi kalau pencegahan atau penyebaran pencegahan COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur yang kita cintai ini. Dan juga saya berterima kasih ada beberapa kecamatan yang membuat kebijakan-kebijakan walaupun tidak tertulis, tetapi ada yang melakukan denda, ada dan lain sebagainya. Sehingga ini bagian daripada kebijakan yang dilakukan kecamatan-kecamatan. Misalnya ada yang keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, kepada bukan hanya saya selaku bupati, mungkin juga seluruh FKPD, para camat, para kepala desa. Sebenarnya pencegahan ini harus dimulai dari bagaimana kita disiplin, mulai dari para ketua RT, memantau para warganya. Setelah memantau, kalaupun ada sesuatu ataupun ada warganya yang terindikasi ada gejala-gejala COVID-19, agar ketua RT tersebut segera melaporkan kepada lurah, kepala desa, atau kepada camat langsung, atau kepada bupati langsung, atau ke posko COVID, gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kota Waringin Timur. Call center ini sudah jelas. Saya berharap sekali lagi seluruh ketua RT dan RW Kabupaten Kota Waringin Timur, mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur lebih luas lagi. Sekian. Pak, untuk pasien yang sembuh tadi dari Klaster Jakarta. Tapi nanti insya Allah besok akan ada update terbaru lagi. Jadi kita setiap hari, karena perkembangannya sudah ada pertambahan ini tidak nyaman, jadi saya minta tadi kepada terutama tim Dinas Kesehatan, sekaligus dengan tim gugus tugas ini untuk selalu mengupdate tentang pasien-pasien yang positif tersebut. Banyak Pak, orang yang datang dari bandara ribuan orang Pak, bagaimana antisipasinya Pak dari bandara? Maksudnya? Dari bandara ribuan orang banyak yang datang Pak, bagaimana antisipasi dari Pemdas? Dari bandara memang kita melihat setiap hari, tapi tidak setiap hari. Masih ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu sekali pesawat. Jadi kalau ribuan tidaklah. Karena kita data sangat tahu satu pesawat yang berangkat sekalipun ada yang membawa penumpang cuma 20 dan ada yang 30. Jadi sekarang sudah mulai berkurang, dan bagi warga atau orang manapun yang datang ke Kabupaten Kota Waringin Timur, langkah-langkah tetap yang sama kita ambil melalui penyemprotan di bilik disinfektan, terus tetap diperiksa suhu tubuh. Tetapi tetap saya meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur yang datang dari zona merah atau daerah zona merah agar segera mengisolasi mandiri dirinya. Jangan sampai nanti setelah terjadi sesuatu baru kita ribut di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bandara sekali lagi belum berani kita tutup karena kita masih memerlukan akses penerbangan tersebut. Tetapi informasi dari Kabandara bahwa sekarang ini hanya banyak kargo. Jadi kargo pun itu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bekerja sama dengan pihak Bandara Haji Hasan Sampit untuk tetap melakukan penyemprotan. Bapak, penjelasan terkait klinik COVID itu bagaimana kondisinya saat ini Pak? Apa sudah ada ODP yang di sana Pak? Sementara 1 orang ODP ada yang di sana dan mudah-mudahan jangan bertambah lagi. Yang pasti klinik COVID-19 di lokasi Islamic Center sudah siap untuk menampung pasien ODP dan PDP serta yang positif. Tapi masih positif masih kita fokuskan di rumah sakit. Tapi mudah-mudahan alat yang nanti sempat kita pasang positif pun kita akan tempatkan di klinik COVID-19 tersebut. Nah, dari pasien PDP tadi kan sudah terkonfirmasi positif tuh Pak. Terhadap keluarganya bagaimana Pak? Apa sudah termasuk ODP itu? Termasuk itu keluarganya adalah ODP. Karena setiap pasien yang positif dipastikan yang kontak langsung. Jadi keluarga bukan berarti anak, istri segala macam kalau dia tidak ketemu. Jadi kita mapping dulu kalau memang dia ada bertemu si A, si B, si C dan D, ya mau nggak mau tuh 4 orang harus menjadi pasien, bukan jadi menjadi ODP. Pak, untuk warga sendiri kan ini terlihat masih banyak yang keluyuran. Upaya dari gugus tugas sendiri seperti apa Pak? Saya sudah mengimbau kepada seluruh masyarakat, jangan sampai nanti kalau masyarakat ditindak tegas
atau diberikan sanksi oleh pemerintah daerah atau tim gugus tugas melalui tim operasi kepatuhan. Jangan sampai nanti masyarakat teriak di medsos dan lain sebagainya. Sekali lagi, penambahan pasien positif di Kabupaten Kota Waringin Timur adalah sebuah berita yang tidak baik, berita buruk yang kita dengar bersama. Jadi saya mengimbau sekali lagi seluruh masyarakat, jangan sampai nanti kita menerapkan PSBB itu akan berimbas kepada perekonomian di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Tetapi dengan sikap tanggap yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur untuk bersama-sama mulai jaga diri, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta makan makanan bergizi dan lain sebagainya, olahraga, saya yakin COVID-19 akan bisa hilang di Kabupaten Kota Waringin Timur yang kita cintai ini. Bersabar untuk sementara waktu, untuk waktu yang lebih panjang lagi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.